Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan graf. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang sejarah graf, definisi graf, dan jenis-jenis graf. Sejarah graf diawali dari jembatan Königsberg pada tahun 1736. Nah, di sini terdapat 4 daratan disimbolkan A, B, C, dan D. Kemudian dihubungkan oleh beberapa jembatan. Ini ada jembatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah sungai. Menjadi dua anak sungai. Nah, permasalahannya adalah bisa nggak sih misalkan saya dari posisi daratan di D, kemudian melewati semua jembatan ini tepat satu kali dan kembali lagi ke posisi yang D. Itu permasalahannya ada di jembatan Königsberg. Kemudian seorang ilmuwan dari Swiss yaitu Euler memodelkan permasalahan itu ke dalam sebuah graf, yaitu nanti terdiri dari himpunan titik dan sisi, di mana daratan ini disimbolkan dengan titik. Jadi di sini ada titik A, kemudian ada titik D atau simpul ya, biasanya simpul vertex itu juga titik B dan C. Dan jembatan disimbolkan dengan garis atau sisi atau edge, di mana dari daratan A ke C dihubungkan oleh 2 jembatan. Jadi nanti ada 2 garis. Dari daratan A ke B dihubungkan dengan 2 jembatan juga. Dari daratan B ke D, ini dari sini ke sini dihubungkan oleh 1 jembatan, sehingga 1 jembatan. Dari C ke D juga 1 jembatan. Dari A ke D juga 1 jembatan. Nah, ini sejarah awal mulanya muncul graf. Jadi ada himpunan di sini titik atau vertex dan sisi sebagai jembatannya tadi. Itu adalah sejarah dari graf. Lalu, apa itu graf? Nah, kita akan membahas definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan titik dan sisi. Jadi pasangan himpunan ada titik dan sisi, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V ini vertex, E adalah edge, di mana V adalah himpunan tak kosong dari titik atau vertex, dan E adalah himpunan sisi atau edge. Jadi kalau untuk titiknya itu tidak boleh kosong, sedangkan sisinya ini boleh kosong. Nah, himpunan titik dari G itu juga dapat dinotasikan dengan VG, dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan dengan EG. Jelas ya teman-teman? Jadi untuk graf G itu adalah pasangan himpunan titik dan sisi, di mana untuk himpunan titiknya dia tidak boleh kosong, dan himpunan sisinya itu boleh kosong. Himpunan sisinya dia boleh kosong. Nah, nanti himpunan yang terdiri dari 1 titik ada namanya himpunan trivial. Itu adalah definisi dari graf. Berikutnya adalah ini, orde dan ukuran. Orde itu apa? Orde adalah banyaknya titik pada graf G atau biasa disebut dengan kardinalitas titik. Jadi orde ini adalah jumlah titik pada suatu graf. Ya. Kalau ukuran itu adalah banyaknya sisi pada graf G atau biasa disebut dengan kardinalitas sisi, dinotasikan dengan ini mutlak E. Ini mutlak V. Nah, ini adalah contoh graf G.
Ini contoh graf G, contoh graf G. Di sini bisa kita lihat terdiri dari himpunan titik dan sisi, di mana titiknya itu ada V1, V2, V3, V4, V5, V6 sampai V7. Bisa kita tuliskan di sini VG, notasi dari himpunan titik tadi, adalah V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Kemudian himpunan sisi. Nah, himpunan sisinya berarti ini ada E1 sampai E10. Sisinya ada banyak. Jadi bisa kita tuliskan di sini EG, himpunan sisi dari graf G adalah E1, E2, E3 sampai E10. Di mana sisi ini E1 itu menghubungkan antara titik V1 dan V5. Begitu juga dengan E2. E2 ini menghubungkan titik V1 dengan V2. Jadi bisa juga kita tulis himpunan titiknya menjadi E1 itu V1, V5, kemudian E2 itu V1, V2, E3 berarti V2, V6, dan seterusnya ya teman-teman ya, nanti bisa kalian cacah sendiri. E10 berarti V5, V5, V5. Nah, itu adalah himpunan titik dan sisi, contoh graf G. Coba perhatikan, sekarang coba perhatikan untuk sisi yang 8 dan 9. E8 dan E9. Nah, E8 dan E9 ini dia menghubungkan dua titik yang sama, yaitu E8 itu menghubungkan V4, V5, E9 juga menghubungkan V4, V5. Maka ini disebut sebagai sisi ganda. Nah, kalau yang E10 ini dia menghubungkan satu titik berputar, yaitu V5. Jadi kalau E10 itu menghubungkan titik V5 dan V5, dia berputar, maka dia ini disebut sebagai loop atau gelang. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu adalah contoh dari graf. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis graf. Nah, berdasarkan dari ada tidaknya gelang atau loop, ya, gelang tadi loop ya, dan atau sisi ganda, maka graf itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada graf sederhana. Graf sederhana itu berarti graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi grafnya tidak mempunyai gelang dan tidak mempunyai sisi ganda. Dan graf tak sederhana. Graf tak sederhana berarti mempunyai gelang atau sisi ganda. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu yang pertama graf ganda. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda.
dan graf semu. Kalau graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Ya, gelang atau loop. Nah, ini adalah contoh dari graf sederhana dan tak sederhana. Coba teman-teman perhatikan untuk gambar G1. Ini, sorry kecoret. Nah, contoh gambar G1 ini dia tidak mempunyai sisi ganda maupun gelang. Jadi yang contoh gambar G1 ini adalah graf sederhana. Sedangkan untuk gambar G2, coba teman-teman perhatikan, di sini ada E4 dan E3. Kemudian E6 dan E7. Ini menghubungkan nih, sisi ganda nih. Dia mempunyai sisi ganda. Sehingga yang untuk gambar B atau gambar G2 itu adalah graf ganda. Sedangkan yang C untuk yang gambar G3 di sini mengandung loop atau gelang, yakni nih. Dia muter nih menghubungkan vertex 3 E8. Ini adalah loop. Nah, karena dia mengandung loop atau gelang, maka graf G3 disebut sebagai graf semu. Oke, itu ya teman-teman ya. Ingat ya. Jadi tadi ada graf itu ada graf sederhana dan tak sederhana. Tak sederhana itu ada dua, yakni graf ganda dan graf semu. Kalau sederhana berarti tidak mempunyai sisi ganda maupun loop. Kalau graf ganda mempunyai sisi ganda, kalau graf semu berarti mempunyai loop. Itu ya. Berikutnya jenis. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi, yaitu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada graf berarah dan graf tak berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sedangkan graf tak berarah berarti graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Contohnya adalah nih. Nah, perhatikan di sini ada dua gambar. Coba teman-teman perhatikan. Ini yang gambar pertama seakan-akan dia mempunyai sisi ganda, padahal bukan ya teman-teman. Yang gambar yang pertama ini adalah contoh dari graf berarah. Nih, dari satu dia di arah kedua, kemudian sebaliknya dari dua dia mengarah ke satu. Jadi dia bukan ganda, bukan sisi ganda. Tetapi pada gambar yang kedua dia adalah graf berarah ganda. Kenapa? Nah, karena di sini dari sisi vertex ya, vertex 4 mengarah ke 3. Ternyata ada dua nih. Nah, maka yang gambar kedua ini juga sama. Yang 3 ke 1 juga sama ya, teman-teman. Dari 3 ke 1 ini ada 2. Sehingga yang gambar kedua ini adalah graf ganda berarah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jenis-jenis graf tadi ada graf sederhana, graf tak sederhana, kemudian graf berarah dan tak berarah. Nah, berikutnya ada beberapa graf khusus. Graf khusus di sini yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya bertetangga dengan seluruh simpul lain pada graf. Nanti akan ada contohnya ya. Kemudian ada graf lingkaran. Graf lingkaran itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi dia simpulnya atau titiknya dia hanya punya derajat 2. Kemudian ada graf roda. Kalau graf roda ini graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran dan menghubungkan simpul baru dengan setiap simpul lainnya. Dan terakhir ada graf teratur. Kalau graf teratur ini graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama.
Ini adalah contoh dari graf lengkap atau complete graph. Biasanya disimbolkan dengan KN, di mana N ini adalah jumlah vertex atau jumlah simpul. K1, K2, K3, K4, K5 sampai K6. Jadi kalau complete graph itu setiap simpulnya dia bertetangga dengan simpul yang lain. Bertetangga itu maksudnya titik yang satu ini saling terhubung. Ya. K3 berarti titiknya ada 3 karena simpulnya selalu bertetangga, berarti dia terhubung semua nih. Begitu juga dengan K4. Titik yang di sini bertetangga dengan titik sana. Terhubung semua ya teman-teman. Dan seterusnya. Itu contoh dari graf lengkap. Kemudian contoh dari graf lingkaran atau graf siklus ya, circle juga bisa, CM, misalnya disimbolkan dengan CM, sama dengan N itu adalah jumlah titik atau vertex. Karena graf lingkaran ada adalah graf sederhana yang titiknya atau simpulnya berderajat 2, maka circle ini dimulai dari N-nya lebih dari sama dengan 3. Nih ya, C3, C4 sampai C6. Kemudian graf roda atau wheel biasanya disimbolkan dengan WN. Ini hampir sama dengan lingkaran, graf lingkaran atau graf circle, graf siklus, tapi dia ditambahkan satu simpul atau satu titik, ya, ditambahkan satu titik pada graf lingkaran tadi, dan titiknya ini dihubungkan ke titik yang lainnya. Nih, ini kan berawal dari graf circle nih, graf circle C3, kemudian ditambah dengan satu titik di tengah, dihubungkan ke titik yang lain. Jadilah graf roda. Begitu juga dengan W4. W4 ini bermula dari C4. C4 itu berarti C4 ya titiknya. Ini C4. Kemudian ditambah dengan satu titik di tengah. Nah, titiknya dihubungkan ke semua titik yang lainnya. Nah, ini namanya graf roda. Yang terakhir adalah contoh dari graf teratur. Kalau graf teratur ini definisinya adalah graf yang setiap titiknya atau setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Misalkan yang graf yang pertama hanya terdiri dari satu titik, maka dia derajatnya cuma 1. Ini terdiri dari 2 titik, dia berderajat 1 karena hanya ada satu sisi yang berkaitan di sini. Nah, yang ini ada derajatnya 2. Kenapa ini semuanya derajat 2? Karena dia sisi yang menempel di titik yang satu ini, dia punya 2 sisi. Ada 2 sisi yang menempel di sini, sehingga dikatakan berderajat 2. Itu contoh dari graf teratur. Oke, cukup di sini dulu pembelajaran kita pada video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.